Sekarang berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi rancangan-Mu, khususnya kepada manusia di akhir zaman, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, biar kami semua bergerak mengabarkan Injil kasih karunia-Mu Tuhan, mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kami Tuhan, supaya banyak orang mendengar nama Yesus, dan setiap yang mendengar itu dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Turunlah pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, di pulau-pulau, di mana saja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan buat semua kita yang hari ini di bulan Agustus, di mana besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Itulah sebabnya saya pakai jas warna merah saudaraku, karena untuk mengingat bagaimana dulu para pahlawan sudah berjuang memberikan nyawanya saudaraku untuk kemerdekaan Indonesia. Terlebih lagi saudaraku, kita hari ini yang sudah diselamatkan Tuhan, mari kita saudaraku memberikan hidup kita bagi Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, karena satu jiwa mahal sekali saudaraku, karena di sana ada darah yang tertumpah, yaitu darah Yesus yang telah menebus dosa manusia. Saudara, kepada apa yang sudah saya janjikan bahwa sepanjang bulan Agustus, bahkan mungkin sampai September, kita terus belajar tentang urapan Tuhan. Hari ini juga masih kita lanjutkan pelajaran tentang 7 manifestasi dari urapan Tuhan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar manifestasi yang pertama dan yang kedua. Hari ini kita belajar manifestasi yang ketiga, yaitu adanya kerinduan untuk menyembuhkan atau katakanlah memberitakan kesembuhan, atau katakanlah pergi ke rumah orang di mana dia sakit, atau pergi ke rumah sakit dan kita percaya di sana ada kesembuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Alkitab berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik," atau menyampaikan Injil, "kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku," ayat 19, "untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Perhatikan ayat 19. Di sana kan dituliskan untuk memberitakan pembebasan bla bla bla, kemudian di sana ada kasus, ya, ada kasus penglihatan bagi orang buta. Nah, kata orang buta ini mewakili bukan saja buta secara rohani, tetapi buta secara fisik. Nah, kata orang-orang buta ini mewakili seluruh penyakit yang ada pada manusia, saudara. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana manifestasi-manifestasi itu. Ketika seseorang lahir baru jadi anak Tuhan, bahkan ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka manifestasi yang pertama adalah kerinduan untuk menyampaikan kabar baik, kerinduan untuk bersaksi, kerinduan untuk bicara tentang nama Yesus. Saudara, ini perlu saya tekankan berulang-ulang, supaya saudara menyadari, masihkah ada urapan itu atau tidak, saudara. Sebab ketika seseorang diurapi, maka manifestasi yang pertama itu dia suka bersaksi. Dia suka menceritakan Yesus. Mungkin tidak oral, tidak secara mulut, tapi dia pakai Facebooknya, dia pakai Instagramnya, atau dia kirim WhatsApp, saudaraku, berita-berita tentang kesaksian. Saya kalau ada orang mengirimkan sesuatu, apakah video, apakah cuplikan, yaitu tentang Injil, saya tahu orang itu mengalami manifestasi urapan yang pertama.
Ya saudara, mari saudara selidiki dalam diri saudara. Ketika saudara bertemu dengan seseorang, apakah orang itu sudah lahir baru atau belum lahir baru? Masihkah ada kerinduan untuk menceritakan Injil, saudaraku? Oh, Billy Graham, pendeta yang terkenal itu, saudaraku. Saya ini juga pendeta. Kalau dia berkhotbah tentang Injil, saya yang pendeta saja diberkati oleh khotbahnya. Padahal saya sudah selamat, saya sudah lahir baru, saya sudah hamba Tuhan. Karena berita Injil, Alkitab berkata, saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Saudara, mari kita cek dalam hidup kita. Benarkah manifestasi yang pertama itu masih ada atau sudah hilang? Keluarga besar kami, khususnya dari ibu saya itu pedagang material, saudara. Toko bahan bangunan, mungkin di tempat-tempat di kota Medan yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini taunya panglong begitu, atau toko besi begitu ya. Di Pulau Jawa namanya material. Nah, kalau mereka ini berkumpul, saudaraku, yang dibicarakan harga semen, harga kayu, harga besi, harga paralon, harga triplek, pokoknya semua jenis material itu dibicarakan. Mengapa? Karena itulah agamanya. Karena itulah kehidupannya. Maksud saya tadi agamanya itu menerangkan apa yang menjadi pemikiran, menjadi perenungan. Sehingga kalau saya ada di tengah-tengah kelompok itu, saudaraku, segera saya menyadari mereka ini betul-betul beragama material, pikir saya. Karena mereka tanya, di mana besi yang murah? Di mana kayu yang murah? Maksudnya salesnya itu, saudara. Di mana paralon yang murah? Tidak ada mereka menceritakan Injil, saudara. Tetapi kalau anak Tuhan berkumpul, saya tahu anak-anak Tuhan itu, apakah mereka sedang mengalami manifestasi daripada urapan Tuhan ketika mereka mulai membicarakan firman Tuhan. Sesulit apapun kehidupan mereka, mereka tidak mau fokus kepada kesulitan itu. Yang mereka bicarakan adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita melihat satu ayat, saudaraku. Dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ya. Tentu kita kebanyakan sudah punya ATM ya, saudaraku. Walaupun mungkin saldonya nihil, saudaraku. Tapi yang jelas punya kartu ATM ya, saudaraku ya. Ya, saya juga baru berapa tahun ini punya ATM, saudaraku. Baru tahun lalu lah, saudaraku. Nah, saya bacakan firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. ATM, aku tidak malu. Ingat, saudaraku. Dia tidak malu. Paulus menuliskan suratnya kepada anak rohani Timotius, dikatakan menderita karena Injil, menderita karena nama Yesus. Tetapi ATM, aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada kedatangan Tuhan. Saudara, biarlah kita merenungkan apa kata Rasul Paulus ini, supaya kita selalu bersaksi. Kalau satu hari saudara tidak bersaksi, dapat dipercayakan hari itu saudaraku, saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, manifestasi yang kedua yang terjadi ketika seseorang mengalami urapan Tuhan, dia haus, dia lapar dan haus akan firman Tuhan. Seseorang yang lapar dan haus menandakan dia sedang sehat. Kalau orang sedang sakit, dia tidak merasakan lapar dan haus. Apalagi kalau sakit hati ditinggal pacar, saudara. Ini yang menyaksikan siaran ibadah online ini, kemungkinan ada pendeta Ludiman Tondang yang melayani di Gereja Betel Indonesia, Kapten Muslim. Kemarin dia WA saya. Sorry Pak Ludiman Tondang, saya buka saja ceritanya. Katanya begini, dia pernah nembak cewek itu nolak dia, saudara. Tentunya sebelum dia menikah, saudaraku, dengan Ibu Marni Sinaga. 3 hari aku nggak makan, katanya, saudaraku. Itulah tandanya dia sedang sakit hati, ditolak. Ditolak cinta karena miskin, saudaraku. Umumnya begitu, saudaraku. Biasanya yang sering ditolak itu cowok, saudaraku. Tapi jangan khawatir, di dalam Yesus kita pasti diberkati Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar tentang manifestasi yang ketiga.
dari urapan Tuhan, yaitu kerinduan untuk menjangkau mereka yang sakit. Tadi Lukas 4 ayat 19, kata orang buta di sana, saudaraku, itu mewakili semua orang-orang sakit yang ada di bumi ini. Kalau seseorang anak Tuhan, katakanlah seseorang yang sudah lahir baru, ikut Tuhan, kemudian tidak ada gairah untuk pergi mengunjungi orang sakit, dapat dipastikan orang itu hari itu atau beberapa hari ini atau beberapa waktu yang lalu tidak dalam urapan Tuhan, sehingga tidak ada beban dalam hidupnya, saudara. Nah, kenapa, saudaraku? Karena itu bicara iman, iman yang menyelamatkan kita dari dosa, kita jadi anak Tuhan. Kemudian, saudaraku, sifat-sifat Allah itu mengalir dalam diri kita. Mari kita melihat, saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 6. Ya. Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, kalau saudara kalau tidak punya kasih, saudara tidak akan pergi memberitakan Injil, saudara. Saudara tidak akan punya beban untuk mengasihi orang-orang yang sakit itu. Mari kita cek hari-hari ini dalam hidup kita, apakah kasih itu sedang mengalir atau sudah mulai berhenti, saudaraku. Cepat-cepat kita bertobat, cepat-cepat kita minta Tuhan menjamah hidup kita, supaya kita pun dipulihkan Tuhan, saudara. Iman bekerja oleh kasih. Saudara perhatikan orang sedang dirawat di rumah sakit, keadaannya buruk, mungkin dia dipasang oksigen, dipasang infus. Apalagi kalau orang itu di ICU, saudaraku, ada jam besuk yang sangat teratur. Kalau bukan keluarga inti bahkan tidak diberikan, saudara. Maka pada saat kita diizinkan masuk, saudaraku, lalu kita lihat orang itu terbujur begitu. Lalu, saudaraku, biasanya kebanyakan orang tidak beriman melihat kondisi begitu. Kecuali mungkin penyakit flu, penyakit panau, penyakit kurap, itu orang cepat beriman. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kalau ada kasih, dia punya iman, saudaraku.